pemirsa. Bahasa basi coy, mantul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Ketemu lagi sama saya Hedi Sipit di channel Bahasa Basi Coy. Saat ini saya bersama, saya panggil Mas aja ya, Mas Joko Bagus Suyoto selaku Sekretaris Apindo Asosiasi Pengusaha Indonesia Dewan Pimpinan Kabupaten Trenggalek. Pak Joko gimana, sehat? Alhamdulillah Pak Eri, sehat. Ini corona ini apa kegiatannya Pak Joko? Iya, alhamdulillah meskipun corona kita tetap melakukan aktivitas dengan cara-cara pembatasan sesuai new normal, era normal ini. Oke, Pak Joko, kita mau nanya tentang Apindo ini sebenarnya. Apa sih Apindo itu, Pak Joko? Ya, sebetulnya Apindo ini dulunya itu sesuai keberadaannya itu sebetulnya kepanjangan dari Kadin dulu, kepanjangan tangan dari Kadin. Ya, di bidang ketenagakerjaan. Akhirnya berdirilah asosiasi yang bernama Apindo itu. Lepas dari Kadin. Ya, lepas dari Kadin. Tapi dulunya memang kesana arahnya dari Kadin dulunya. Khusus untuk menangani hubungan ketenagakerjaan antara pengusaha dan pekerja itu. Artinya hubungannya antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah. Ya, selaku fasilitator ataupun selaku regulasi pemberian pemahaman tentang regulasi pemerintah di bidang ketenagakerjaan. Jadi melibatkan tiga unsur itu. Jadi ada pemerintah sebagai regulatornya, pekerja maupun pengusaha. Jadi yang baku di sini Apindo itu memiliki latar belakang untuk memberikan atau membentuk situasi yang harmonis di dalam hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja. Jadi harapannya tidak ada pekerja ini merasa dirugikan, juga demikian pengusaha ini juga tidak boleh sewenang-wenang, begitu ya. Jadi dibentuknya Apindo itu untuk memberikan harmonisasi antara hubungan pekerja dan pengusaha itu. Salah satunya terkait dengan terkait dengan UMR ya misalnya. Ya, betul, terkait dengan UMR. Tapi setelah kita melalui berkali-kali kebiasaan kita yang dulu Pak, itu berkali-kali kita pasti di wilayah ring 1, ring 2 itu pasti terjadi gejolak tentang penetapan UMR itu. Tapi setelah pemerintah melakukan turun tangan di era Jokowi ini, dia memberikan setiap tahunnya itu kenaikan UMR 10%. Nah itu, jadi kalau dulunya kita survei mati-matian antara pengusaha dan pekerja mintanya belanja yang tinggi-tinggi biar nanti dia memiliki upah yang tinggi, tapi pengusaha cari yang rendah-rendah biar upahnya juga tidak mahal. Nah, ini setiap tahun bergolak, kecuali di ring 3, 4, 5 seperti Kabupaten Trenggalek ini selama ini tidak pernah terjadi. Soalnya ya yang namanya penetapan UMR ini yang banyak bermasalah memang di luar ataupun di ring 1, 2. Pak Joko, Trenggalek itu setahu saya kan daerah agraris ya. Apalagi kemudian kulturnya juga pegunungan atau biasa dijuluki 1000 gunung begitu. Ya. Nah, di kota 1000 gunung ini apa banyak industrinya Pak Joko? Ya, dari catatan ataupun bolehlah kalau dikatakan Trenggalek ini sebagai kota industri ya tidak sama sekali. Berapa loh? Paling-paling hanya yang besar-besar itu mungkin ada 9 atau sampai 15 perusahaan yang paling besar-besar lah. Pak besar itu perusahaan rokok. Itu ada perusahaan rokok Boi, perusahaan rokok Dulur Tani, pabrik Panci, pabrik Triplek yang jadi mana? Tugu. Nah itu yang besar-besar lah.
Ya katakan besar itu kalau ukurannya Trenggalek sudah besar. Kalau dengan kabupaten lainnya ya kecil Trenggalek ini. Tapi memang kondisinya semacam itu. Ya karena memang Trenggalek itu apa namanya kota yang hampir ujung gitu ya, totokan lah gitu kira-kira. Jadi untuk sebuah industri memang agak susah ya, karena memang apa namanya transportasinya juga memang kurang mendukung. Tidak mendukung. Perjalanan lebih dari 4 jam. Umpama kita dari masuk daerah Surabaya ke sini kan lebih dari 4 jam. Tapi mungkin sekarang enggak lah, ada tol kan sekarang. Ya mungkin gitu ya Pak ya. Ya mungkin yang bisa ditingkatkan nanti bukan industri pabrik, yang mungkin bisa ditingkatkan ya mungkin yang harus kita perjuangkan bisa masuk wilayah industri pariwisata. Nah ini yang kita mungkin bisa dikembangkan di sana, tapi itu nanti sebagai tupoksinya kan di Dinas Pariwisata. Kalau di Apindo ini hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja yang ada di Kabupaten Trenggalek. Pak Joko di Sekretaris Apindo sudah berapa lama Pak Joko? Ya, saya 2 periode. 2 periode ya. Ada pengalaman yang nggak enak nggak terkait sebagai Sekretaris Apindo? Ya, sebetulnya pengalamannya yang nggak enak banyak. Karena yang namanya ini ya, mohon maaf ya, bukan kita istilahnya itu unsur bisnis. Ini murni sebuah pengabdian. Jadi di Apindo ini tidak ada yang namanya iuran, mestinya akan ada ya iuran ataupun pendapatan untuk menjalankan agar bisa menjalankan organisasi. Tapi alhamdulillah meskipun tidak ada iuran, tidak ada pendapatan organisasi, tapi kita masih bisa berjalan, masih bisa eksis dengan bantuan dari teman-teman yang mampulah. Kita tidak membutuhkan anggaran yang besar untuk biaya operasional maupun untuk kegiatan-kegiatan yang khususnya berkaitan dengan Apindo itu tidak ada biaya besar saya rasa. Pak Joko, ini kan kita sedang dilanda badai COVID-19. Bagaimana kondisi teman-teman pengusaha di Trenggalek ini Pak Joko? Ya, saya kira yang namanya musibah itu tidak kita minta. Apapun yang terjadi kita tetap punya sabar dalam menghadapi COVID ini. Ya juga dengan pengusaha-pengusaha banyak yang merumahkan karyawan, pengusaha banyak yang belum tikar, ataupun pengusaha banyak yang rugi. Ya, ini ya juga sebagaimana lazimnya manusia tetap merasa bersyukur bahwa kita masih diberi kesempatan, ya kita masih diberi cara agar tetap menjalankan usaha dengan baik. Jadi saya kira COVID ini juga berdampak besar bagi rekan-rekan pengusaha, tentunya juga bagi para pekerjanya. Ini yang perlu kita jadikan momen ini sebagai rasa syukur bahwa kejadian ini kita tidak pernah menyangka. Jadi banyak untuk kegiatan usaha yang terbengkalai ataupun kegiatan usaha yang tidak bisa berjalan sesuai harapan. Tapi saya rasa itu sesuatu yang memang datangnya dari Allah. Pak Joko, peran pemerintah sendiri sejauh ini bagaimana Pak Joko? Ya tentunya pemerintah sendiri di dalam mengatasi masalah corona ini ya tentunya juga banyak cara. Tapi ya juga saya mengamati pemerintah sendiri juga kebingungan. Melangkah ini ganti, melangkah ini ganti. Itu memang cara-cara pemerintah yang memang cukup membingungkan juga untuk mengatasi corona ini. Contohnya sekarang dengan adanya kegiatan gugus COVID yang sebelumnya tidak ada, sekarang ada. Dulunya tidak ada ini, sekarang ada ini. Nah itu sebetulnya pemerintah punya regulasi-regulasi yang tentunya juga akan nantinya itu juga biar pengusaha ini juga bisa menjalani usaha tentunya dalam protokoler kesehatan yang dianjurkan, ya begitu Pak. Jangan sampai nanti pengusaha jalan, corona tetap tidak mau berhenti. Nah nanti pemerintah juga punya beban itu. Kalau harapan saya dari pengusaha-pengusaha ini ya tetap kita bisa menjalankan usaha
tapi kita harus melalui protokol kesehatan yang sudah ada draftnya yang dibuat oleh pemerintah sendiri. Itu Pak Edi. Ada bantuan Pak sekarang dari pemerintah, misalkan permodalan atau? Ya, kalau selama ini kok rasanya belum ada. Jadi stimulus untuk membangkitkan kembali iklim usaha ini yang khususnya untuk pengusahanya itu kok belum ada biasanya. Adanya hanya yang pemerintah untuk masyarakat, yang tentunya masyarakat yang tidak mampu, yang itu yang dibantu ya bentuknya macam-macam ya. Ada yang bantuan langsung, ada yang bentuk sembako ya itu. Tapi ya juga jadi masalah juga loh di masyarakat ya banyak yang tidak menerima. Tapi untuk pengusaha belum ada. Ya kalau untuk pengusaha belum ada. Harapan Pak Joko sendiri? Ya harapannya nanti pemerintah ini memberikan stimulus lah, stimulus dalam bentuk kredit lunak ataupun hibah. Yang penting pengusaha ini bisa membangkitkan kembali usahanya, bisa menjadikan lahan untuk mencari nafkah bagi karyawan-karyawannya. Itu yang saya bisa harapkan dari pemerintah untuk ke depan. Ya, Pak Joko. Ya baik. Matur suwun atas waktunya, mohon maaf mengganggu waktu jenengan. Menurut sekalian, begitu kira-kira bincang-bincang kita dengan Pak Joko terkait dengan Apindo saat ini. Terima kasih, jangan lupa like, subscribe channel kami, Basa Basi Coy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in the Benz.